Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Desti Purboeningrum dengan NIM 6411421082 dari Peminatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saya akan menyampaikan hasil video dokumentasi dan testimoni dari pelaksanaan program PKL MPKM SKM Penggerak tahun 2024 di 3 lokus, yaitu yang pertama PT Adikarya Persero Tbk, layanan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen, paket 1 seksi 1. Yang kedua Desa Brigo, Kecamatan Bowar, Kabupaten Magelang. Yang ketiga SD Negeri Pundong, Kabupaten Sleman. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Selanjutnya silahkan untuk disimak video dokumentasi dan testimoni berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangun ini yang dekat dengan bakalan tinggal itu bisa melewati situ untuk menuju ke titik kumpul. Kemudian untuk dusun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Mutoko selaku PGHSD Manager pada proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen paket 1, seksi 1 dan seksi 6 di PT Adikarya Persero Tbk. Mahasiswa atas nama Asya Putri Anissa, Amanda Desti Purbaningrum, dan Risa Anita Putri dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang telah melaksanakan PKL, SKM Penggerak, dan program Ergo Stretch. Program Ergo Stretch terdiri dari beberapa intervensi berupa safety briefing, senam peregangan, poster tentang postur janggal dan ergonomis, serta pembuatan poster tentang cara mencegah kelelahan pada mata akibat bekerja di depan komputer melalui metode 20-20-20 rules. Hambatan atau kendala dalam menjalankan program ini adalah penyampaian sosialisasi tentang postur janggal dan postur ergonomi ketika bekerja belum bisa disampaikan kepada seluruh staf. Kemudian, staf juga belum sepenuhnya menerapkan tentang postur yang benar saat bekerja. Pelaksanaan safety briefing belum diikuti oleh seluruh staf. Melalui program Ergo Stretch diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit akibat kerja berupa musculoskeletal disorder dan computer vision syndrome. Dengan demikian, produktivitas perusahaan akan meningkat. Saran terhadap mahasiswa tetap semangat dan terus belajar supaya dapat bersaing di dunia kerja. Saran terhadap pelaksanaan program, terus kembangkan program yang ada dan jadikan inovasi terhadap pengembangan yang berguna bagi mahasiswa, pihak kampus maupun masyarakat ataupun perusahaan yang lain. Untuk kampus, saran saya yaitu program PKL SKM Penggerak ini sangat bagus. Melalui PKL ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supianto Andi selaku Kepala Disambiku, mahasiswa atas nama Amanda Desti Purbaningrum dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang telah melaksanakan program berupa sosialisasi kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan pembuatan peta jalur evakuasi di desa. Manfaat dari pelaksanaan program ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan warga, khususnya untuk anggota LPPD tentang kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, bagaimana cara menghadapi dan menanggulangi saat terjadi bencana, serta bagaimana prosedur evakuasinya. Pembuatan peta jalur evakuasi bermanfaat untuk seluruh warga terkait jalur evakuasi yang aman untuk menuju ke titik kumpul saat terjadi bencana. Hambatan atau kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pelaksanaan program ini yaitu sosialisasi hanya disampaikan pada organisasi tertentu seperti Ibu PKK dan anggota LPPD. Dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, diharapkan informasi yang telah disampaikan dapat diteruskan ke warga. Saran bagi mahasiswa adalah: 1. Hasil dari praktek di lapangan di Desa BG untuk diterapkan nanti di ilmunya masing-masing, di jurusannya masing-masing. Yang kedua, tingkatkan belajar Anda tentang spesifikasi program ataupun program studi
mahasiswi-mahasiswa semuanya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desti Listianingsih. Saya guru kelas 4 SD Negeri Bundong. Kali ini saya akan memberikan testimoni dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah selesai melakukan PKL di SD Negeri Bundong. Mahasiswa atas nama Amanda Desti Purbaningrum dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, telah melaksanakan program PKL MBKM SKM Penggerak berupa sosialisasi keselamatan saat keadaan darurat dan pembuatan peta jalur evakuasi di SD Negeri Bundong. Manfaat dari pelaksanaan program ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa-siswi di SD Negeri Bundong tentang cara menghadapi dan menanggulangi saat keadaan darurat, serta bagaimana prosedur evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti bencana. Pembuatan peta jalur evakuasi juga bermanfaat untuk seluruh warga sekolah terkait jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman saat terjadi bencana. Hambatan atau kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pelaksanaan program yaitu penyampaian sosialisasi kepada para siswa hanya bisa dilakukan secara sampling karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM dari mahasiswa dalam menyampaikan materi. Selain itu juga karena keterbatasan waktu, sehingga kurang maksimal untuk dilakukan kepada seluruh siswa. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu tentang pemaparan sosialisasi yang bisa disampaikan dengan perwakilan satu kelas dengan cara peer teaching, kemudian direkam dan dijadikan video sehingga bisa diteruskan kepada kelas lain yang belum sempat disampaikan materinya terkait keselamatan saat keadaan darurat, kemudian jalur evakuasi, ataupun tentang safety sign di sekolah. Harapannya dengan adanya PKL MBKM SKM Penggerak ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada siswa khususnya di SD Negeri Bundong terkait budaya keselamatan dan kesehatan di sekolah. Tentunya hal ini juga untuk menambah wawasan siswa karena sekolah kami SD Negeri Bundong itu berada di tepi jalan raya, sehingga dengan adanya program ini para siswa lebih berhati-hati saat berada di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian testimoni dari saya, semoga dapat membantu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Terima kasih, selamat siang. Program yang dilaksanakan pada ketiga lokus yaitu Safe Road Zero yang menggabungkan konsep keselamatan dan kesehatan serta zero accident dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja serta menciptakan zero accident. Pada lokus institusi, program yang dilaksanakan yaitu Ergo Stretch dengan kegiatan berupa safety briefing dan pembuatan poster-postur jangkal dan postur ergonomi. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran staf dalam menerapkan postur tubuh yang benar saat bekerja untuk meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja berupa musculoskeletal disorder. Pada lokus masyarakat, program yang dilaksanakan yaitu Desa Siaga Bencana dengan kegiatan berupa sosialisasi kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan pembuatan peta jalur evakuasi. Tujuan dari program sosialisasi yaitu menambah pengetahuan dan kesadaran warga tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi dan menanggulangi saat terjadi bencana serta bagaimana prosedur evakuasi bencana. Tujuan dari pembuatan peta jalur evakuasi yaitu mengetahui tentang jalur evakuasi yang aman untuk menuju ke titik kumpul. Pada lokus sekolah, program yang dilaksanakan yaitu Sekolah Tanggap Bencana dengan kegiatan berupa sosialisasi keselamatan saat keadaan darurat dan pembuatan peta jalur evakuasi. Tujuan pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan pengetahuan siswa tentang cara menghadapi dan menanggulangi saat terjadi keadaan darurat serta mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman di sekolah. Manfaat dari pelaksanaan program PKL MBKM SKM Penggerak ini bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang belum didapatkan pada saat perkuliahan. Mahasiswa juga dapat membandingkan ilmu teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
Hambatan dari pelaksanaan program PKL MBKM SKM Penggerak ini adalah program yang dilaksanakan belum dapat disampaikan kepada seluruh sasaran pada setiap kegiatan dikarenakan minimnya waktu dan sumber daya yang tersedia. Saran yang dapat disampaikan yaitu untuk kedepannya dapat dipersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PKL sehingga dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.